Di video kelima ini kita akan belajar tentang singleton design pattern. Jadi singleton pattern ini digunakan untuk membatasi agar objek tidak diinstansiasi lebih dari satu kali. Jadi kegunaannya adalah untuk dijadikan sebuah global variable. Contohnya seperti koneksi ke dalam database atau mengakses sebuah profile. Jadi user yang sudah login itu profilnya seperti apa gitu. Itu kan cuma sekali ya, sekali login kita bisa pakai informasi itu cuma sekali aja. Terus kemudian dia juga kalau kita misalkan pakai singleton ini bisa lebih menghemat memori. Terus kemudian sebenarnya singleton ini merupakan sebuah anti pattern karena sebuah kelas itu sebenarnya boleh diinstansiasi berkali-kali. Tetapi singleton ini dia kelasnya hanya boleh diinstansiasi satu kali aja. Nah, itu sebenarnya menyalahi aturan dari sebuah kelas itu sendiri gitu. Jadi saya pernah baca bahkan ada informasi bahwa Gang of Four itu, jadi Gang of Four ini uh, yang nulis apa namanya buku desain pattern, itu mereka menyesal telah memasukkan singleton ini ke dalam bukunya. Oke, jadi anggap aja singleton ini sebuah pattern gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan. Oke, contohnya, contoh pertama kita punya satu kelas yang namanya me gitu. Terus kemudian di sini ada first name. Ini kita kosongin aja. Terus yang kedua ada last name. Terus ini get full name. Jadi misalkan begini, kelas ini kita gunakan di dalam sebuah aplikasi ketika kita login. Jadi setelah login, kita bisa mengakses informasi diri kita. Jadi misalkan kalau kita sudah login, kita panggil kelas ini, kita bisa tahu apa namanya nama depan dan nama belakang kita siapa berdasarkan data yang sudah ada di dalam database. Misalkan di dalam get full name ini kita mengakses database, akses DB untuk select nama usernya, gitu. Terus kemudian setelah dapat datanya, kita isi this.firstName sama dengan ini jadi data dari database-nya ya, first name, terus this.last name, gini. Terus kita return this.firstName dan this.last name. Nah, begini aja. Jadi ibaratnya kalau kita manggil satu method ini, dia mengakses database dulu, terus dia ngambil informasi nama depan dan nama belakang kita, gitu. Jadi kalau kita pakai kelas ini, pertama const full name itu sama dengan new ini me. Terus kita coba print console.log full name.get full name. Nah, ini misalkan di satu tempat, misalkan di file yang pertama kita manggil full name seperti ini. Terus kemudian di tempat lain, di codingan kita, atau di project kita, kita juga manggil lagi kelas ini. Misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ketika kita manggil yang pertama ini, dia nembak database yang pertama ini. Kita manggil database, kita bikin kelas baru, terus kita tampilkan di sini. Terus kemudian kita jalanin yang ini, kita ngejalanin ini. Dia juga melakukan hal yang sama lagi. Dia akses database lagi, dia ngambil data nama depan dan nama belakang kita lagi, terus dia nampilin di sini. Nah, itu sebenarnya kan nggak harus berkali-kali ngakses ini ya. Jadi sekali kita login, ya udah kita bisa pakai kelas ini untuk mengakses data yang sama gitu. Jadi kita nggak perlu bolak-balik untuk ngambil ini namanya. Karena kan sekali kita login harusnya sudah dapat nih. Nah, sebagai bukti kalau ini itu dibuat berkali-kali, kita bisa pakai ini untuk mengecek console.log full name. Jadi yang pertama ini kita bandingkan apakah dia objek yang sama atau bukan. Seperti ini.
Kalau kita jalanin deno run singleton, create singleton, nah ini false. Maka dia ini objek yang berbeda. Nah, dari sini kita sudah bisa asumsinya, kita sudah tahu bahwa get full name ini ketika kita menjalankan get full name ini dia menjalankan akses database berkali-kali. Ini dia bikin berkali-kali, terus kemudian menginsert ininya first name dan last name-nya juga berkali-kali. Jadi setiap kita bikin satu objek dia jalanin ini berkali-kali. Nah, itu juga sebenarnya hal yang nggak perlu gitu loh. Jadi bisa memakan memori juga meskipun nggak besar. Nah, jadi ada satu solusi untuk hal yang seperti ini yang namanya singleton design pattern. Misalkan di sini kita bikin satu solusi, kita di sini bikin namespace aja, singleton solution. Begini, terus kemudian kita copy aja. Ini kita copy. Kita taruh dalam sini, terus kemudian kita tambahin di sini. Ini tambahin private static. Jadi ini static. Ini kita kasih instance. Jadi instance dari kelas ini itu adalah me. Jadi instance ini isinya adalah kelas itu sendiri. Kelas ini sendiri, kelas me. Terus kemudian ini tetap, terus kemudian di sini kita nggak perlu pakai constructor. Di sini ketika kita manggil satu public static get instance, jadi kita bikin satu method baru di sini, yang mana nanti kembaliannya adalah kelas ini, kelas me yang baru. Terus di sini kita cek dulu jika me.instance. Jadi jika kelas ini sudah diinstansiasi, maka kembalikan. Kita isi instance-nya dengan maksudnya jika kelas ini belum diinstansiasi, belum pernah dibuat, maka buat objeknya dari kelas itu. Tapi kalau misalkan kelas ini ternyata sudah pernah dibuat, maka kembalikan langsung aja. Return me.instance. Gini. Setelah itu di get full name-nya kita untuk akses database, terus kita isi propertinya. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang kita coba print. Kita copy aja dari sini. Yang pertama adalah kita bikin di sini misalkan const profile sama dengan ini me.getInstance. Begini, terus kemudian ini profile yang pertama, ini kita ganti aja profile. Terus kemudian di sini maaf, ini salah. Jadi kita langsung coba di print aja. Ini profile. Yang ini kita komentarin dulu. Kita tes dulu yang ini, oke? Ini deno run creational singleton solution. Nah, di sini masih aman ya. Terus kemudian kita bikin satu lagi. Misalkan di sini profile 2. Gini, terus kita print. Profile 2. Kalau kita jalanin, hasilnya sama. Kalau kita cek, console.log, ini profile 1, profile aja, sama dengan profile 2. Kalau kita jalanin,
hasilnya true. Kalau yang sebelumnya tadi kan false ya, yang ini. Ini tadi kan false. Nah, ini false. Artinya kalau false ini dia objeknya berbeda. Antara yang ini dengan full name yang ini dengan yang full name 2 ini berbeda. Tapi kalau yang di singleton pattern ini, profile ini dengan yang ini, itu objeknya sama. Jadi dengan begini, ketika kita sudah melakukan manggil satu kelas ini sekali, instannya sudah dapat, sudah di set, terus kemudian sudah dapat first name dan last name-nya. Ketika kita panggil ke ke kelas yang kedua, nanti dia otomatis cloning dari yang pertama ini. Gitu. Jadi dua-duanya ini pasti sama. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat dan buat teman-teman semoga paham dengan singleton ini. Terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya.